Sudah sifat alami manusia selalu ingin mengetahui asal-usul dirinya, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, hingga keturunan siapa dirinya. Keingintahuan itu merupakan bagian dari pencarian jati dirinya, baik dari melengkapi identitas dirinya sebagai makhluk sosial. Pengetahuan tentang sejarah keluarganya menjadi semacam kewajiban moral untuk menerapkan dan atau memperbaharui nilai-nilai sosial yang sudah berlaku sejak turun-temurun. Banten atau sekarang disebut Provinsi Banten bukanlah daerah yang tidak terkenal atau daerah biasa-biasa saja. Di masa lalu, Banten bukan saja terkenal di Indonesia, Banten terkenal ke seluruh dunia. Terutama di masa Kesultanan Banten dikenal di Eropa sebagai daerah yang kaya raya tak ada habisnya. Nama Banten dijadikan sindiran bagi orang yang suka berpesta-pesta, suka memberi, suka kawin, atau beristri banyak, dan kekayaannya tidak habis-habisnya. Orang seperti itu di Eropa disebut pangeran dari Banten. Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, teramat samar. Tidak banyak naskah kuno yang menceritakan itu, sehingga sejarah Banten menjadi fragmen-fragmen yang seolah-olah terpisah. Satu masa dengan masa yang lain seperti tidak ada kaitannya. Bahkan, satu sumber dengan sumber yang lain bisa saling bertentangan. Banten atau Belanda menyebutnya dengan nama Bantang. Pada masa lalu merupakan kota pelabuhan yang sangat ramai dan makmur. Kota pelabuhan yang termasyhur hingga benua Eropa. Catatan Tome Pires, penjelajah Portugis pada tahun 1513, Banten merupakan salah satu pelabuhan penting dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan lainnya adalah Pontang, Cigede, Tanggara atau Tangerang, Kalapa, dan Cimanuk. Memasuki abad ke-19 di Kepulauan Indonesia terjadi perubahan politik. Perusahaan dagang Hindia Timur atau lebih dikenal dengan VOC bubar pada tahun 31 Desember 1799 setelah izinnya dibatalkan pada tahun 1795. Setelah runtuhnya VOC, pemerintah Kerajaan Belanda mengambil alih seluruh wilayah kekuasaannya, terutama di Kepulauan Indonesia yang berpusat di Batavia, Pulau Jawa. Pemerintahan Pulau Jawa dibagi ke dalam daerah prefektur, peradilan tradisional diperluas dan diperbarui, dan para bupati dijadikan pegawai pemerintah kolonial walau masih memegang beberapa kuasa politik sebelumnya. Pemerintahan kolonial Inggris yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stafford Ratcliffe 1811 sampai 1816 menerapkan beberapa kebijakan baru. Tugas utama mereka adalah memungut pajak dalam bentuk in natura hasil penanaman. Terdapat kaula-kaula mereka untuk kepentingan kolonial. Selain memusatkan perhatian pada pemulihan dan penataan kembali kolonialisme di Pulau Jawa, sejumlah utusan dikirim ke sejumlah daerah di Kepulauan Indonesia untuk membuat kembali perjanjian yang memperbarui pengakuan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Namun, pemerintah kolonial Hindia Belanda menghadapi tantangan besar justru di Pulau Jawa. Selama penerapan sistem tanam paksa, kehidupan perdesaan di Pulau Jawa mengalami perubahan. Sejumlah kebijakan baru diperkenalkan dan diterapkan. Para bupati dan jajaran bawahannya menjadi penentu pelaksanaan sistem ini dengan menjamin kelancaran pengerahan tenaga kerja dan hasil penanaman. Setelah pertengahan abad ke-19, penerapan sistem tanam paksa mulai memperlihatkan penyimpangan-penyimpangan. Dalam upaya mengejar keuntungan dari presentasi penanaman, para pelaksana penanaman sering melakukan pemaksaan. Perekonomian dunia mulai mengenal suatu bentuk monopoli dan persaingan baru yang lebih rumit melalui sistem kapitalisme yang selalu mencari daerah eksploitasi dan pasar bebas untuk dikuasai melalui hegemoni. Di tengah-tengah itu, falsafah politik yang menganut asas liberalisme mulai mendapat tantangan terutama menyangkut peran pemerintah atau negara. Perkembangan dunia di paruh pertama abad ke-20 makin memperjelas bagaimana negara atau pemerintah perlu meninjau perannya, terutama dalam bidang perekonomian.